Hai guys, kembali lagi di Sena Davina Channel. Yang pastinya, cuma di channel ini kita akan membahas lebih mendalam tentang sinetron yang sedang viral saat ini, yaitu sinetron Terikat Janji. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Dan bagaimana kita lihat, di sini seperti yang sudah kita saksikan, perasaan Davina kini benar-benar berada di titik yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Momen ketika ia memberikan uang 30 juta kepada Sena sebagai tanda terima kasih justru menjadi titik balik yang tak pernah ia duga. Sena menolak dengan ragu, bukan pula dengan basa-basi, melainkan dengan ketegasan yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Saat ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan bukan karena uang, tetapi karena Davina itu sendiri. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya begitu besar bagi Davina, yang selama ini terbiasa melihat segala sesuatu dinilai dengan materi. Jawaban Sena terasa begitu tulus hingga mengguncang hatinya. Untuk pertama kali, ia merasa dihargai bukan sebagai sosok pembisnis atau atasan, atau bagian dari Kusuma Food, tetapi sebagai dirinya sendiri. Dan disitulah perasaan itu benar-benar tumbuh seketika. Namun di balik perasaan yang semakin dalam, ada konflik yang terus menghantui pikirannya. Davina sadar hubungan mereka sejak awal hanyalah pura-pura. Sena hanyalah seorang tukang ketoprak yang ia jadikan pasangan demi kepentingan tertentu. Logika terus mengatakan dan mengingatkannya bahwa dunia mereka sangat jauh berbeda, terlalu jauh untuk disatukan. Tetapi hati berkata lain. Semakin ia mencoba berpikir rasional, semakin sulit ia menekan perasaannya sendiri. Sikap Sena yang tulus, cara ia memperlakukan Davina dengan hormat, hingga keberaniannya melindungi tanpa pamrih, perlahan menghancurkan batas yang sebelumnya ia buat. Dan paling berbahaya adalah kenyataan bahwa perlahan kini mereka akan terus bersama. Kedekatan itu tidak bisa dihindari, akan membuat perasaan itu semakin dalam, semakin nyata, dan semakin sulit untuk dikendalikan. Davina mungkin masih berusaha menyangkal, tetapi hatinya sudah mulai memilih. Sementara itu, tanpa Davina sadari, Sena justru berada dalam dilema yang jauh lebih besar. Karena semakin Davina membuka hatinya, semakin berat bagi Sena untuk menyembunyikan kebenaran tentang dirinya. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap nanti, bisa jadi bukan hanya hubungan mereka yang berubah, tetapi juga kepercayaan yang sudah mulai tumbuh di antara keduanya. Di sisi lain, perasaan Sena juga terhadap Davina perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dikendalikan oleh Sena. Awalnya, semua terasa seperti bagian dari misi. Mendekati Davina hanyalah langkah strategi dan cara untuk masuk lebih dalam ke lingkungan Kusuma Food dan membuka jalan menuju kebenaran yang ia cari soal Rian. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan itu berubah menjadi kenyamanan. Dan dari kenyamanan, tumbuhlah perasaan yang sangat nyata. Dan kini, Sena mulai menyadari satu hal yang berbahaya. Ia tidak lagi berpura-pura. Setiap tatapan Davina, setiap momen kebersamaan mereka, hingga cara Davina mempercayainya, perlahan menembus dinding yang selama ini dibangun oleh Sena. Bahkan tanpa Sena sadari, Davina telah menjadi alasan lain baginya untuk tetap bertahan di tengah tekanan misi yang semakin rumit. Namun justru disitulah konflik muncul, karena di balik perasaan yang mulai tumbuh, ada tujuan yang jauh lebih besar, yaitu mengungkap kebenaran tentang hilangnya Rian. Sosok adiknya yang hilang selama 8 tahun sampai saat ini, yang menjadi misteri dan sangat menjadi luka, terutama bagi mamanya, yaitu Veronica. Tetapi juga bagi alasan utama Sena menjalani semua ini, termasuk menyamar dan hidupnya dalam kebohongan. Sena tahu jika ia membiarkan perasaannya berkembang jauh lebih besar, semuanya bisa runtuh. Bukan hanya misinya, tetapi juga keselamatan Davina. Dunia yang sedang ia hadapi penuh dengan bahaya. Orang-orang seperti Dipa Andika bukan tipe orang yang ragu menghancurkan siapapun yang dianggap menghalanginya.
Jika Davina terlalu dekat dengan Dipa Andika, maka Davina juga akan ikut terancam. Karena di sini kita tahu bahwa sebenarnya tujuan Dipa Andika mendekati Davina adalah untuk merebut kekuasaan dan kekayaan Davina. Karena Davina kita tahu sendiri jika Davina memiliki saham 30% di Kusuma Food, yang itu artinya ada banyak miliaran yang di tangan Davina saat ini. Dan Dipa ingin merebut itu dari Davina. Akan tetapi, semua itu gagal ketika Dipa Andika ketahuan berhubungan dengan Jihan. Maka dari itu di sini rencana Dipa Andika selanjutnya adalah untuk mendekati Jihan dan untuk mengambil harta Davina selanjutnya. Namun di sisi lain menahan perasaannya sendiri, di sini Sena ia juga tetap berada dalam sisi Davina, melindunginya, bahkan mungkin tanpa sadar menunjukkan perhatian yang jauh lebih besar. Namun di dalam hati Sena, ia terus mengingatkan dirinya bahwa semua ini tidak boleh melewati batas. Ia harus siap kapanpun waktunya tiba untuk melepaskan semuanya demi satu tujuan, menemukan kebenaran tentang Rian. Ironisnya, semakin ia mencoba menjaga jarak dengan Davina, semakin dalam perasaannya itu tumbuh. Sena kini terjebak dalam pilihannya yang tak bisa ia inginkan, antara cinta yang mulai ia rasakan dan masa lalu yang belum terselesaikan. Sena tahu pada akhirnya ia mungkin harus mengorbankan salah satunya. Dan jika saat itu benar-benar datang, Sena sudah siap memilih, bukan karena ia tak mencintai Davina, tetapi karena ada janji yang belum ia tepati. Janji untuk menemukan Rian apapun yang ia harus korbankan. Di sisi lain langkah Dion Reja kali ini jauh lebih berani dan juga lebih beresiko. Semua berawal dari kecerdikan Dion yang berhasil mendapatkan kartu akses apartemen milik Dipa Andika dari tas Jihan, yang menyamar sebagai supir pribadi dari Jihan. Bahkan di sini Dion juga telah berhasil menyemprotkan cairan khusus ke tangan Jihan, sehingga saat Jihan memasukkan password ke pintu apartemen Dipa Andika, bekas sentuhan itu meninggalkan jejak dan pola angka. Dari situlah potongan puzzle mulai tersusun. Dion dan Reja kemudian menganalisis jejak tersebut untuk menebak kombinasi password. Hingga akhirnya mereka memiliki satu kesempatan emas untuk masuk ke dalam serangan Dipa. Mereka sadar sekali masuk tidak ada ruang untuk kesalahan. Malam itu keduanya bergerak cepat dan sangat hati-hati menuju apartemen Dipa, tanpa suara, tanpa gerakan sia-sia. Di sana ada CCTV, namun di sini Dion telah mengantisipasi dengan menghack CCTV tersebut dan mempunyai waktu 11 menit untuk mematikan CCTV itu. Setiap langkah diperhitungkan karena mereka tahu saat ini Dipa Andika juga sedang menuju ke apartemen. Apartemen itu terlihat sangat rapi dengan elegan bersih, namun di sini mereka pun nantinya akan masuk dan mengacak-acak bukti-bukti yang Dipa Andika sembunyikan di sana. Mereka terus akan mencari dokumen yang menunjukkan bahwa Dipa Andika melakukan pencucian uang. Sementara di sini Dion mencoba menembus perangkat digital dan memastikan jika semua orang tidak masuk ke apartemen Dipa Andika untuk menyusun strategi yang jauh lebih berbahaya. Karena di sini, jika Reja dan Dion menemukan bukti-bukti tersebut, bukti jika Dipa Andika melakukan pencucian uang, maka di sini mereka akan menghubungi Pak Sena atau atasan mereka untuk menangkap Dipa Andika dan menjebloskannya ke dalam penjara. Di sisi lain di sini juga Hans yang sebelumnya masuk ke Museum Pusaka Mandala akhirnya berhasil menukar arca yang ia targetkan bersama Dipa Andika yang harganya miliaran rupiah. Hans sempat ketahuan oleh penjaga di sana, akan tetapi dengan kecerdikan Hans ia berhasil menukar dan kabur pada saat itu juga. Hans juga saat ini telah menghubungi Dipa Andika dan mengabarkan kepada Dipa Andika jika ia telah berhasil. Dan hal itu sangat membuat Dipa Andika sangat senang karena di sini uang miliaran akan ia dapatkan secara cuma-cuma. Dan selanjutnya di sini pastinya polisi akan mengembangkan kasus ini dan akan
menangkap orang yang telah masuk ke dalam pusaka mandala, terutama Hans pada saat itu. Dan bisa jadi di sini Sena juga akan menjadi saksi karena pada saat itu Sena juga datang mengantarkan Davina untuk ke toilet. Dan pada saat itu Sena masuk ke dalam rekaman CCTV. Akan tetapi di sini apakah mereka menyadari jika arca itu telah ditukar atau tidak sebelumnya?